Ini yang A. Nah, yang B, tadi ada perubahan mendadak. Kita tadi udah menurunkan rumus untuk blending ya. Untuk blending tadi udah kita turunkan rumusnya, yaitu rho dvx per dt sama dengan W1 X1 plus W2 X2 min Wx. Ini ya rumus yang ini ya. Nah, yang ini komponen A. Kita pakai rumus yang ini dulu. Nah, karena tadi dibilang kalau volumenya itu konstan, ya kan? Ini konstan liquid hold up 2 meter kubik. Kita keluarin nih V-nya ke sini. V-nya keluarin ke sini jadi dx per dt plus, nah ini pindah ke sini, Wx sama dengan W1 X1 plus W2 X2. Ini kalau kita bagi dengan W, ini hasilnya seperti ini, rho V per W dx per dt plus x sama dengan X1 X1 plus W2 X2 dan dibagi W. Nah, kemudian ya, ini rho V per W ini kita apa ya, dianggap konstan, dia itu mendekati nilainya, mendekati untuk W-nya ini dianggap mirip dengan W untuk yang steady. Jadi V-nya pun V steady, deltanya itu sama dengan rho V per steady per W steady-nya. Nah, sama dengan tadi densitasnya 900 ya, ini 900 dikalikan volumenya 2 tadi dibagi. Nah, ini inputnya itu kan waktu steady 400 ditambah 200 ya, jadi 600. Jadi deltanya ini sama dengan 1800 dibagi 600 sama dengan 3. Nah, pada saat 0, intinya pada saat nggak ada perubahan yang mendadak, jadi xt-nya itu sama 0, itu kan sama dengan steady, saat steady. Jadi saat belum ada perubahan, itu kan detik ke 0, mau berubah nih, detik ke 0-nya itu sama dengan saat steady, yaitu 0,5. Nah, ini kita masukkan value-nya ke sini. Ini 3 ya. Nah, kalau yang ini untuk menyesuaikan persamaan diferensialnya. Nah, kemudian yang W1 X1 plus W2 X2 per W, ini kita pastikan ya, ekivalen sama dengan C dan nilainya itu sama dengan nilai steady-nya di W1 X1 plus W2 X2 per W yang ada garisnya. Nah, ini nilainya tadi untuk W1 itu kan 400, X1-nya 0,4 ya, yang saat steady, W2 200, X2-nya 0,75 per 600, ya W-nya 600 sama dengan 0,517. Nah, ini juga dimasukkan ke sini. Hasilnya itu kalau misalkan pakai persamaan diferensial, ini kan jadinya 3 ya. Saya ketik lagi. 3 sama dengan 3 dikalikan 0,517. Nah, ini kalau misalnya kita mau tulis lagi, 7 X nya hilang 3 kali. Oh, nggak usah gini aja. Nah, ini kalau misalnya kita pakai yang dikalikan ke sini ya, saya coba ya, semoga benar ya hasilnya. dt 3 dt 3 de sama dengan 0,17 dt, kurang lebih kayaknya seperti ini. Nah, dengan nilai x0-nya itu 0,5, kita bisa dapat ini xt-nya itu 0,5 e pangkat min t per 3 plus c 1 min e pangkat min t per 3. Terus kalau kita masukkan c-nya 0,1517, nah hasilnya seperti ini. Oke, itu kira-kira yang B. Nah, yang C gimana? Nah, C itu tadi saya mau tunjukin ya. C itu yang berubah adalah W2-nya. Jadi yang C itu berarti hampir sama, cuman W2-nya jadi berapa? 200. Dari 200 menjadi 100. Jadi 200 menjadi 100. Jadi
W2-nya jadi 100. Kalau yang tadi W1-nya 400 ya. Pada saat steady ini kan W1-nya dianggap 100. Jadi diganti kalau untuk D ini hampir sama persamaannya, tinggal diganti ini itu jadi 500 per 100. Karena yang berubah itu adalah ini D-nya. Saya 0,458. 0,458. Nah, seperti ini ya D-nya. Terus kita masukkan C-nya ini ke sini. 458 juga. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, ini berarti berubah juga ya. 500 jadi 100. 3 deh sama. Jadi kita bisa tahu perubahan X-nya itu terhadap waktu itu kira-kira modelnya itu seperti ini. Nah, sekarang yang D, D itu, oh ini bukan D, ini E ini. Cari yang D, D itu hampir sama, cuman beda nilai ya. Nah, D ini hampir sama, yang berubah ini apa nih? D itu X1 ya. Oh ya, W2-nya itu sama seperti yang di C. W2-nya jadi ini sama. X-nya berubah ya dari 0,4 menjadi 0,6. Ini 0,6 berarti ini. Ini hasilnya berapa nih? Bener nggak segini? 0,625. Bener kayaknya ya. Oh ini diganti 0,625. Nah, ini kira-kira. Oh ini kok masih 0, oh ini beda nih. 0,625. Ini kalau kalian ada waktu bisa dilatih ya. Ini kemampuan kalkulusnya. Bener nggak hasil integral dari ini itu sama dengan XT ini? Siapa? Semoga Pak. 458. Saya itu sibuk Pak. Saya itu pagi itu harus kuliah. Siang itu saya ada pemotretan. Jadi YouTuber. Korek Pak itu Pak. Agak halu ya. Saya maksudnya yang halu. Oke, terus tadi disuruh ngeplot ya. ABC ini disuruh ngeplot. Tadi udah kita udah ada persamaan ini. Persamaan yang B. Ya, saya coba buka hasil plotan saya nih. Nah, ini. Jadi yang saya ngeplot yang B nih. Ini ya persamaannya ya. Jadi saya ngeplot T-nya itu dari 0, 0,1, 0,2 terus sampai berapa nih 25. Tuh. Ini X-nya konsentrasinya. Jadi di awal itu 0,5 saat steady. Terus ketika diturunkan W1-nya, W1 itu yang 0,4 itu diturunkan, konsentrasinya jadi 400. Nah, itu naik dia. Nah, karena lebih banyak yang ini, yang konsentrasi 0,75. Nah, naik sampai sekitar berapa nih? 0,517 ya, ininya setimbangnya. Nah, kalau yang B, yang C seperti apa? Coba yang C ini rumusnya ini. Ini B, ini C. Nah, ini rumusnya. Kita coba plot juga. Jadi X-nya itu yang C ya. Ini XE yang B. C sama dengan 0,5 dikalikan eksponen minus D per 3 ditambah 0,458 dikali dalam kurung 1 min eksponen dari minus T per 3 kurung. Kita copy paste. Nah, kita masuk ini ke grafik sini. Mohon maaf Pak, plotnya belum terlihat Pak. Oh, sorry. Belum Bapak. Sudah Pak. Oke. Jadi ini yang XT, ini yang XT. Jadi perubahan konsentrasi terhadap waktu untuk yang soal B. Yang soal B itu saat terjadi penurunan laju alir dari 500 menjadi 400. Terus yang C itu saat terjadi
penurunan juga laju alir dari 200 menjadi 100, tapi alirannya beda. Yang B itu aliran 1, yang C itu aliran 2. Nah, kita tadi saya udah ngeplot ya pakai persamaan ini, jadi hampir sama, ini sama ya, bukan hampir sama, 0,5 dikalikan E eksponen minus T per 3 ditambah 0,458 dikalikan 1 min E eksponen min 3 min T per 3. Ini hasilnya seperti ini. Saya coba kopas untuk yang persamaan D. D itu berubah karena ini perubahan konsentrasi. Laju alirnya sama kayak C, tetapi konsentrasinya yang berubah. Yang D, X, E, itu sama dengan 0,5 dikalikan eksponen dalam kurung minus T per 3 ditambah 0,625 dikalikan dalam kurung 1 minus eksponen dalam kurung min T per 3 juga. Oke. Copy sampai 25, saya sampai 25 detik. Jadi cepat ya, dalam hitungan detik dia konsentrasinya udah berubah. Karena memang laju alirnya cepat. Ya dalam berapa nih? Dalam 15 detik nih, udah hampir steady berubah. Perubahan yang signifikan. Nah bayangkan kalau nggak dikontrol ya, bisa naik turun banget. Nah ini yang XT, yang D, kalau yang C. X-nya itu ini T waktu, terus Y-nya itu ini Oke. Ini yang C, terus dia turun ya konsentrasinya ya, mendekati 0,46, 45, berapa nih, kayaknya ini 0,458 ini kayaknya. Terus yang berikutnya X, E, D. Nah, X-nya itu ini, Y-nya itu ini. Kita coba percantik, guys. Dihias ya, kayak ini aja. 0,44. Marker, major, outside. Juga ganti ke warna hitam. Ini kemampuan membuat grafik secara baik dan benar itu penting loh. Ini nggak bisa dianggap remeh. Jadi kalau misalkan kita mau nulis, dipublikasikan, itu gambar yang baik dan benar itu jadi salah satu penilaian. Saya kira seperti ini ya. Ini saya perbesar. Arabic Arial 11. Kok 16. Jadi kalau misalkan dulu kita itu baca buku melihat gambarnya pun juga sekarang biasanya juga baca buku melihat gambar. Karena biar nggak pusing ya, lihat teks terus. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi perubahan untuk yang A itu naik, yang C juga naik. Nah, yang C, yang A naik, D naik, C turun konsentrasinya. Ini yang ini B ya, dia 0,517, D itu 0,6. Nah ini ya 0,6215. Jadi kita bisa melihat kapan steady-nya itu bisa dari sini atau dari perhitungan yang tadi, yang di PowerPoint tadi. Misalkan saat T0, misalkan ini kan 0, ini juga 0 ya. E pangkat 0 itu kan 1 ya. E pangkat, kalau ada nolnya berapapun itu 1. Jadi E pangkat 0 itu 1. Karena T-nya 0, jadi kan ini E sama dengan E pangkat 0. Jadi 1, 0,5 kali 1. Kalau
T-nya 0. Nah, ini 0, 1 kurangi 1, 0, jadi ininya 0. Jadi tinggal X saat T awal itu 0,5. T saat tak terhingga, saat waktu misalkan 1.000.000 tahun, 1.000 tahun lagi, misalkan. Nah, ini dianggap tak hingga. Ya, ini tak hingga. Kan minus itu kan menjadi 1 per E pangkat T per 3. T-nya tak hingga, E-nya juga, E pangkat tak hingga jadinya tak hingga. Jadi kan 1 dibagi banyak banget, itu kan mendekati 0, 0. Jadinya 0 ya, ininya juga jadinya 0. 0 ditambah 0,625, 1 min, ininya juga 0 tadi. Jadi 1 min 0 jadi 1, jadi pada saat tak hingga 0,625. Jadi satu rumus itu bisa berbicara banyak hal. Tuh, kira-kira untuk grafiknya. Nah, bagaimana untuk yang normalize? Nah, ini kalau di buku dia itu langsung ya. Jadi dianggap, bukan dianggap. Jadi respon normalize responnya itu sama dengan 1 minus E pangkat 1 min T per 3 ya. Tapi kita coba lihat untuk menghitung berdasarkan persamaan. Kan tadi sama enggak ya? Ini sebenarnya rasa ingin tahu saya. Kira-kira sama enggak hasilnya? Kalau misalnya kita masukin XT-nya, kita masukin XT-nya ya. Maksudnya ST-nya itu ini, XT ini. ST ini dikurangi X saat 0 kan 0,5 tadi. Nah, 0,5. Ini X tak hingga sama dengan konstanta yang sini ya, C itu ya. Dikurangi X sama dengan 0-nya 0,5. Nah, kita coba pakai ini. Kalau misalkan C-nya itu ya, C-nya untuk yang 0,517 misalkan. Berapa nih X? XN-nya. Oh, T dulu. T ini XN. T-nya 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya. Sama nggak? Kalau di buku katanya sama. Kita lihat 0,5 itu dibagi dalam kurung 0,5 dikali eksponensial dari minus E per 3 kurung ditambah dengan C. Ini kita lock ya, kita kunci. Udah paham semua ya pakai ininya, pakai dolar ini. Pak. Satu min eksponen minus T per 3 C min 0,5. Lihat. Oh, benar nggak nih kira-kira? Takutnya keliru nih. Oke, kok kayaknya ini ya nggak sesuai ya. Kurang dikurangi 0,5 bukan ya Pak? Oh, yang mana? Yang C-nya ya? Iya, yang C1 min E eksponen T per 3 min 0,5. Oh, iya. Ini bingung nih. Ini sebelah mana nih? Nah, ini ya. Ini minus 0,5. Iya Pak. Oh, oke. Mantap. Nih, coba kalau misalkan ininya itu bukan itu ya, bukan C-nya bukan 0,517. Kan kalau di buku itu hasilnya harusnya sama. Artinya itu 0, berapa? Ini berapa aja nih tadi? 458. Wih, sama.
Sama persis ya. Kok bisa ya? Coba C-nya 0,625. Nah, ini mungkin yang pintar kalkulus bisa membantu saya kenapa bisa sama. Mungkin karena itu Pak, sama-sama 0,5-nya itu Pak. Kan C-nya beda-beda. Oke. Kalau di buku itu hasil normalisasinya sama dengan ini ya. Yang di sini ya, 1 min E min T per 3. Kita coba lihat ya, kalau misalkan pakai itu. 1 min eksponen min T per 3. Sampai jam 6 ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Wih, sama. Coba di sini. Ini sama. Betul. Oke. Nah, itu kira-kira untuk dinamika prosesnya. Nah, di buku ini itu ada banyak banget nih dinamika nih. Kayaknya nggak cukup ya kalau misalkan harus diulang satu-satu. Untuk ada stirred tank heating proses. Terus ini ada yang konstan, ada yang variabel. Terus electrical heated stirred tank. Terus ada liquid storage system, steam heated stirred tank. Terus ada continuous stirred tank reactor CSTR ya. Ini reaktor yang sering ini kayaknya reaktor yang sering dibahas di TRK ya. Terus ada stage system, 3-stage absorber. Terus ada feedback bioreaktor. Banyak ya ininya. Contoh dari proses dinamiknya. Nah, permodelan ini itu kalau pakai ini kita menghitungkan secara analitis ya. Secara analitis bisa juga nanti menggunakan program kayak misalkan MATLAB. Nah, kalian kan udah belajar yang matematika berapa tuh yang komputasi? Yang MATLAB itu matematika teknik 3 ya, apa ya? Matematika komputasi numerik terapan Mbak dulu. Komputasi numerik terapan. Nah, itu kan dari persamaan ini kita pakai secara secara numerik kita bagi-bagi. Kalau katanya Kelvin di meshing ya, nah kita meshing. Nah, jadi elemen-elemen kecil akhirnya bisa dihitung baik secara diferensial atau yang persamaan integralnya. Nah, itu bisa dibahas di ini latihan ya, bisa dilatih. Terus exercise-nya juga ini ada banyak banget. Kalau pokoknya nggak kurang lah kalau masalah soal, tinggal mau latihan apa enggak nih. Tuh di buku ya. Ada yang nggak punya buku? Kayaknya punya semua ya. Punya Pak. Nggak punya Pak. Siapa nih yang nggak punya nih? Harus ini sih. Kalau nggak punya gimana ya? Susah kalau nggak punya. Mungkin bisa pinjam teman ya atau fotokopi ya. Saya nggak ini di sensor ya nanti ya. Takutnya ini UISI menyarankan copyright ini, membajak ini fotokopi. Iya Pak, pinjam Torik Pak.